This is a wonder place in the world. This is amazing place when we meet God here. Hallelujah. Welcome to New Creation Community Church Manado. This is Church Without Religion. I hope you enjoy Christ in this place. Amen. Amen. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini hari bulan yang pertama, minggu yang pertama. Saudara sukacita di rumah Tuhan, amin. Gak bilang kanan kirinya, bilang saya senang duduk di samping. Pastikan Anda duduk di samping orang yang Anda senang, meskipun itu suami dan istri Anda sendiri. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Oke, hari ini saya masih ada sambungan sama minggu kemarin. Akhir-akhir ini saya senang berbicara tentang tabernakel. Minggu lalu kita bicara tentang tabernakel dalam perjanjian baru. Dan hari ini saya akan melanjutkan satu topik yang pernah saya khotbahkan di tempat yang lama, yaitu dulu kita pernah bicara tentang korban bakaran. Jadi kitab Imamat, Kejadian Keluaran Imamat, Bilangan-Ulangan, Imamat kitab yang ketiga. Dalam bahasa Ibrani Imamat disebut Vayikra, artinya calling. Itu sebabnya Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata, Tuhan berbicara dari dalam kemah pertemuan. Who is tabernacle of God today? It is you. Amen. Ya. Jadi Jesus inside you is the tabernacle of God under new covenant. Itu sebabnya Yesus yang dalam diri kita adalah tabernakel dalam perjanjian baru. Itu sebabnya Allah tidak berbicara dari luar. Kitab Imamat itu semua berbicara, Tuhan berbicara dari dalam. Sangat aneh kalau orang Kristen mencari sesuatu peneguhan dan tanda. Kalau Anda mencari sesuatu tanda, Tuhan, kalau memang ini bisnis ini untuk kita minta ini buah mangga boleh berbuah. Ya. Tuhan, kalau boleh ini nanti, kalau dia memang jodoh saya, biarkan dia pakai baju warna pink. Memang dia warna pink, dia memang sudah jadi istri saya. Ya. Pak Tuhan, kalau ini, jadi kita selalu memandang bahwa Tuhan berbicara dari luar. Tahukah Anda, ada banyak alasan Tuhan tinggal dalam hati kita, dan salah satu alasan terbesar supaya Tuhan bisa berbicara langsung dari dalam. Amin. Supaya tidak terganggu dengan gelombang-gelombang yang lain. Tuhan memilih paling dekat. Anda tidak bisa lebih intim dengan Tuhan, Anda bisa lebih intim dengan Tuhan dalam pola pikir, tidak dalam hati, karena Tuhan sudah sangat dekat di sini. Nah, ada 5 korban di dalam perjanjian lama, dan 5-5-nya melambangkan pekerjaan Kristus. 5-5-nya melambangkan tentang apa yang dilakukan Kristus. Amin. Kita pernah belajar yang korban bakaran, atau di dalam bahasa Ibrani itu olah. Katakan olah. Korban. Katakan korban bakaran. Iya, yang suka ayam bakar, babi bakar, bilang amin. Amin. Ya, nanti kita akan selesaikan setelah acara ini di tempat masing-masing. Ya. Terus korban bakaran itu bukan bicara tentang persembahan Kristus buat kita, tapi itu persembahan yang untuk Bapaknya. Urutannya saya ulangi, urutannya itu kalau kita itu kan korban tebus dosa, karena kita perlu dosa ditebus. Tapi kalau Bapaknya yang punya masalah, dia perlu korban bakaran. Setelah korban bakaran kita ketemu namanya korban sajian. Itu yang kita akan bicara hari ini. Korban kalau olah, yang satunya minka. Katakan minka. Ya, kalau Anda punya anak nomor pertama sudah olah, yang kedua harusnya namanya minka. Saudara, sebelum saya masuk, hari-hari ini saya banyak ditanya sama orang tentang gereja ini. Kalau Anda baca di watak gereja yang tidak ada hari ini, maka ada 3 kata di situ. Yang pertama, church without religion, gereja tanpa agama. Anda jangan salah mengerti. Di KTP saya ada agama. Ya, jangan salah lagi. Di KTP saya ada agama. Cuma gereja, church is you. Ya, Anda mengerti? Anda tidak membawa agama ke dalam surga, karena pemilik surga dibunuh oleh ahli agama. Saudara, banyak orang bilang begini, Pak, bagaimana Bapak memanage gereja ini? Bagaimana Bapak mengelola? Sudah mulai ada orang tertarik semenjak di sini. Semakin banyak yang bertanya. Saya beritahu saudara, kalau Anda seorang dokter, Anda tidak akan pernah bisa mempelajari tubuh yang sehat. Betul, yang kuliah di perawat atau kedokteran, fakultas kedokteran itu hanya mempelajari tubuh yang sakit. Kalau jantung sehat, Anda tidak akan bisa mempelajari. Itu betul? Tidak bisa. Anda tidak bisa menemukan kalau tubuh ini sehat. Ilmu kedokteran itu belajar dari sesuatu yang sakit. Kalau gereja yang sehat tidak bisa dipelajari, tidak bisa dideteksi. Sangat fluktuatif. Amin, saudara. Kita tidak punya program, kita tidak punya metode. Jesus it is you, Jesus only you. Amin.
Dan ketika saya mengatakan itu kepada mereka, mereka tidak percaya. Ya, pada akhirnya saya hanya punya Yesus. Program is fail, method is fail, semuanya jatuh. Itu sebabnya terus saya cuma punya satu. Jadilah pengkhotbah yang baik. Pengkhotbah yang baik ini sudah dimasukkan belum? Sudah dimasukkan itunya, pointernya? Coba diklik saja. Berarti ini baterainya habis. Lain kali harus dicek. Oke, coba diklik. Pakai panah kanan, panah kiri. Oke, this is about good preacher. Saudara, di perjanjian lama pengkhotbah itu sama dengan ahli Taurat. Tolong bedakan antara ahli Farisi dan ahli Taurat. Saya kalau Anda mengapresiasi ahli Taurat itu sebenarnya bagus. Spiritnya yang salah. Oke, thanks. Matius 13 ayat 52, Yesus pernah bilang begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Saya bilang kepada orang yang bertanya, kalau jadi pengkhotbah yang baik, Anda harus mengeluarkan the treasure things new and old. Katakan new and old. Lama dan baru. Pengkhotbah yang baik itu harus bisa mengeluarkan Yesus dari perjanjian lama juga perjanjian baru. Sangat aneh kalau seseorang melabeli dirinya pengkhotbah, tapi dia hanya bisa khotbah dari perjanjian baru. Dia hanya bisa khotbah tentang kerajaan Allah, dia tidak bisa khotbah tentang kesembuhan, dia tidak bisa khotbah tentang terobosan, dia tidak bisa khotbah. Spesialisasi saya kesembuhan. Spesialisasi saya Pak Pastor Daud next level. Spesialisasi itu minyak urapan. Spesialisasi itu tengking iblis. Tidak ada spesialisasi. Yesus bilang begini, good preacher itu harus bisa mengeluarkan dari dua. Itu sebabnya saudara, perjanjian lama kalau pengkhotbah tidak bisa khotbah treasure things new and old, tidak bisa mengeluarkan harta dari PL dan PB, maka dia bukan pengkhotbah. Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus, bukan firman Allah. Artinya perjanjian lama itu berisi firman Allah, tetapi kalau pengkhotbah tidak bisa menemukan Kristus dalam firman Allah, maka dia bukan pengkhotbah. Itu yang saya bilang, itu salah satu rahasia dari NCC Manado. Saya bisa mengupas perjanjian lama dan bisa mengeluarkan Yesus. Amin. Anda jangan mau dikhotbahin pengkhotbah yang dia hanya bisa khotbah Kingdom of God. Dia tidak pernah khotbah dari kitab Hosea, tidak pernah kita khotbah dari kitab Sefanya, dia hanya bisa dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan ada pengkhotbah yang hanya bisa khotbah dari Yohanes. Karena dulu dia ambil cuma 3 SKS di STT, yaitu Injil Yohanes. Maka saya sarankan kepada mereka, ambillah 160 SKS. Amin. Itu sebabnya ini penting supaya Anda mengerti. Nah, itu dia seperti begini. Nah, sebetulnya hari ini saya rencana mau pakai topi koki, saya sudah punya, cuma saya pikir kurang matching sama jas saya. Jadi saya batal. Lain kali saya akan khotbah dan saya akan tunjukkan. Sebenarnya ada demonstrasinya saja. Harusnya saya hari ini bawa minyak, bawa tepung gitu, karena ini berkaitan begitu. Cuma karena kebetulannya minggu pertama agak repot, lain kali saya akan sedikit khotbah dengan gaya. Boleh kan saya khotbah pakai baju monte, baju koki, supaya Anda ngerti bahwa khotbah itu yang penting isinya, bukan tampilannya. Amin. Nah, katakan bumbu ini saudara, ada ayat-ayat. Tergantung kokinya. Ayat yang sama di tangan gembala NCC bisa menjadi berbeda rasanya. Sekarang saya tanya, apa bedanya bawang merah, bawang putih yang dimiliki oleh restoran terkenal sini? Jangan asal banyak ya, kalau makanan yang di Samrat itu kan banyak tapi ya rasanya terlalu. Kenapa ada restoran yang enak, ada restoran yang gak enak? Apa bedanya? Apakah bawang merahnya beda, bawang putihnya beda? Oke, katakanlah mereka sama, semua DP rica, semua DP bumbu. Kenapa masakannya ada rumah makan yang ramai, ada yang enggak? Tergantung kokinya. Katakan tergantung kokinya. Makanya jangan main-main. Kalau ada pendeta tukang ramu, dia khotbah dari Kejadian 3 ayat 16, tiba-tiba ujungnya akhir zaman. Ada pendeta begitu, khotbah apa saja ujungnya akhir zaman. Ada juga pendeta khotbah ujung-ujungnya minyak urapan. Meskipun dia khotbah tentang keluarga yang diberkati Tuhan, ujung-ujungnya minyak urapan. Ada lagi yang lebih ngeri, dia sudah bagus-bagus, dia khotbah tentang ucapan berbagi Matius 5, ujung-ujungnya pelepasan setan. Jadi saudara, kalau pendeta yang baik, ujung-ujungnya Yesus. Amin. Kalau pendeta yang jahat, ujung-ujungnya duit. Betul kan? Ya, ujung-ujungnya. Itu sebabnya saya berdoa biarkan saya terus konsisten mengkhotbahkan Yesus tempat ini. Amin. Dan ini keluarga yang sangat saya senang.
Pastor Prince and Wendy. Dan ini anaknya pertama, Jessica, dan anaknya yang kedua siapa namanya? Yang Dilum. Itu ganti nama dia. Jadi lihat gembala-gembala Grace Preacher di dunia yang level dunia, anak pertamanya selalu perempuan. Dan untuk menggenapi, karena Pastor Prince anak kedua laki-laki, maka itu beban buat saya untuk melanjutkan. Ada yang salah maksudnya dengan kalimatnya? Ada lebih baik bilang amin. Nah, daripada tertawa. Amin. Iya. Dan anak kedua yang karena cuma yang boleh tertawa itu istri saya. Umur 1 tahun gitu. 1 tahun kan kalau bulan hijau itu cuma bedanya cuma hampir 2 tahun kan. Ya, salah 1 kali. Oke. Saudara kalau mau foto mau cepat karena saya tidak akan lama tampilan slide ini. Sebenarnya tampilan slide dengan Adobe Grace Institute. Saya beritahu bahwa 5 korban ini 5-5-nya bicara tentang karya Kristus. 5 Aleph Bet Gimel Dalet He. Karena 5 menunjukkan angka kasih karunia. Amin. Jadi ini kita akan belajar tentang offering. Saya pikir sudah. Ya. Harusnya lain kali ditunjukkan sebelum ibadah dimulai. Ya. Oke. Ya, 5 offerings itu bicara tentang 5 karya salib Kristus. Itu sebabnya angka 5 itu sangat luar biasa. Kalau jadi Anda 5, kalau jadi Anda 5, maka Anda tahu bahwa Anda diciptakan oleh Allah. Segambar dan serupa Allah, salah satunya jadi Anda 5. Monster Energy mengganti 3. Fox itu yang lambang MotoGP itu. Karena mereka ingin merusak citra Allah melalui fisik. Nah, hari ini kita akan bicara tentang grain offering atau meal offering. Nah, saya beritahu hari ini yang saya mau sharing ini adalah satu-satunya korban yang tidak ada unsur darah. Jadi ini menarik. Satu-satunya korban yang tidak ada unsur darah. Anda mengerti? Semua korban, 5 korban dari 5 korban, cuma korban yang kedua yang tidak ada unsur darah. Karena dia dari tepung. Ya, kalau tepung ada darah itu tepungnya Dracula mungkin. Ya. Betul. Oke? Ya. Ya, kita lanjut. Mari kita Imamat 6 ayat 16. Selebihnya harus dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus, haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Jadi semua korban ini dimakan di kemah pertemuan. Kemarin saya sudah bilang kemah pertemuan di pelataran halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Dan di halaman itu ada mezbah korban bakaran, ya, yang bakar-bakar itu. Makanya Yesus itu yang dibakar adalah tubuhnya. Makanya dosa itu harus digenapi. Kemarin kan saya bilang roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita itu ruang maha kudus. Karena Allah di kemah Musa, Allah itu hanya hadir di ruang maha kudus. Allah hadir dan tinggal di dalam roh Anda. Allah tidak tinggal dalam jiwa Anda. Betul nggak? Allah tinggal dalam perasaan Anda? Tidak. Makanya Anda kalau pakai perasaan sama Allah nggak matching. Aduh, kita rasa kok bagaimana ya, Tuhan tolong kita. Kalau Anda pakai perasaan maka Anda mati. Orang benar hidup oleh iman, tapi orang benar dibunuh oleh perasaan. Bagaimana kita rasa? Pak, sembuh? Ya ada no. Kita rasa masih ada di benjolan. Dan sembuh, nanti kita bilang sembuh. Betul? Makanya sebetulnya di kitab Injil kalau Anda baik-baik, kita tidak diperintahkan mendoakan orang sakit. Bukan pray for the sick, tapi healing them. Itu lebih ke deklarasi sebetulnya. Loh Pak, kalau itunya misalkan tumor tiba nggak hilang, loh iya, itu kan masalah proses. Dia pasti sembuh, hasil akhir pasti sembuh. Hasil akhirnya bukan di dokter, jangan percaya dokter. Jadi dokter juga banyak yang pusing kok. Betul? Hasil akhir itu di tangan Tuhan, Alfa Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Amin. Amin. Ya kalau Anda percaya. Kalau orang bilang nggak mungkin berhasil dengan apa bisnis, tenang. Bukan tergantung apa mulut, tergantung Tuhan mulut. Selama Tuhan bilang baik, maka baik. Amin. Ya. Ayat 17, janganlah dibakar beragi, telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus. Jadi 5 korban bakaran ini, tapi spesialisnya ini adalah korban sajian. Ini adalah the holiest food, makanan paling kudus untuk imam ya. Gimana? Imam, ada imam, amin? Ada imam, katakan saya imam. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imam dan raja. Anda imam. The angel food, the delicious food, the holy food, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah.
Nah, yang menarik adalah ayatnya ini. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Kalau korban bakaran, ini kan korban sajian. Kalau korban bakaran itu yang makan boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi Harun kan ada keluarganya, kan ada unsur, ada mungkin saudara-saudara perempuan, boleh makan. Tapi kalau yang korban sajian, cuma yang laki-laki yang boleh makan. Ini bukan masalah gender, ini bicara tentang tipologi. Laki-laki bicara tentang priestly food. Ini bicara tentang Anda adalah laki-laki dan ada seorang laki-laki sejati, yaitu Yesus Kristus. Anda tidak perlu jadi pria sejati dengan mengikuti program pria sejati. Anda cukup menerima Yesus, Anda sudah jadi pria sejati. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Kita baca sama-sama, 3, 4. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Setiap orang yang kena menjadi kudus. Jadi makanan ini luar biasa. Ini menjadikan Anda kudus. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, apa korelasi khotbah hari ini sama kehidupan permasalahan saya? Pastor khotbah tentang korban sajian, tentang makanan. Ya tunggu saja, nanti pasti ada. Karena ujung-ujungnya di Yesus. Saya jelasin dulu sampai selesai. Jadi ketika Anda memakan korban sajian ini, maka Anda menjadi kudus. Nah, saya beritahu, holiness, kudus. Apa lawan dari kekudusan? Holiness lawannya apa? Kalau panas, dingin, ya kan? Cantik, jelek. Kalau kudus apa lawannya? Apa? Tidak kudus. Agak pinter gua. Kudus apa? Najis. Nah itu kadang-kadang kan sudah saya tulis di atasnya. Dan in the context, kekudusan di dalam kemah Musa itu artinya dipisahkan. Jadi kekudusan di dalam konteks itu commonness, hal yang umum. Kekudusan itu spesifik, menjadi khusus, menjadi berbeda, menjadi ada diferensiasi. Ini yang orang yang salah mengerti tentang NCC Manado. Saya tidak membuat NCC Manado unik, tetapi secara natural karena saya khotbah Yesus tiba-tiba jadi unik. Saya bukan gembala yang begini, oh saya akan menciptakan begini sih. Ada yang tanya, Pak, kenapa Bapak tidak ada komsel? Saya nggak bilang begini, oh saya buat komsel, di jadwal pelayanan komsel hari Selasa baru saya masukkan orang. Enggak, saya orientasi ke orang baru ke program. Saya nggak, banyak gereja melakukan gini, ada departemen, oh kaum Bapak. Siapa kan? DB paling enak ketua kaum Bapak. Dan dia ciptakan kotaknya dulu baru orangnya. Saya nggak begitu. Saya temukan dulu orangnya, kalau ada talenta, kalau ada karunia orang di gereja itu ya itu. Kita tidak punya departemen doa syafaat di sini. Saya nggak menciptakan dulu di warta gereja kotak doa syafaat. Tidak kan? Baru saya cari isinya. Tidak. Anda mengerti? Saya menjadi diferensiasi. Saya menjadi uncommon. Holiness itu artinya uncommon. Uncommon. Kalau Anda mendapat pewayan hari ini, memang ini dosisnya agak sedang tinggi, maka cara kerja Anda akan beda, cara Anda menyusun materi, cara Anda menyusun modul akan berbeda. Kalau Anda makan korban sajian, karena ini menjadikan setiap orang yang kena, dia dibilang bahasa aslinya pasti dia menjadi berbeda. Amin. You get my point? Pasti berbeda. Kalau Anda jadi karyawan berbeda. Amin. Saya beritahu. Dan tolong beritahu ke orang-orang yang tanya, NCC ini tidak saya setting berbeda. Ini difference by design, by natural, by design of God, not by design of me. Anda mengerti? Enggak. Saya nggak bilang, Pastor, kenapa kok Pastor nggak buat seperti gereja-gereja lain? Enggak, saya bilang, saya bukan begini. Oh, gereja lain punya program pelayanan rumah sakit. Terus saya tulis di warta gereja pelayanan rumah sakit. Nah, enaknya siapa ya? Siapa terpilih? Enggak, saya nggak begitu. Amin. Saya by nature. Amin. Itu sebabnya saya mengerti itu. Jadi kalau pada saatnya sudah, itu segala sesuatu indah pada saatnya. Jangan dipaksakan. Kalau Anda tanya kenapa Pastor nggak mengadakan komsel, saya nggak memaksakan. Secara gnosis, komsel bagus, tapi saya nggak dapat ginosko-nya. Anda mengerti ginosko itu the revelation-nya. Kalau secara pengetahuan, saya tahu seminar pertumbuhan gereja bagaimana seminar gini. Itu sebabnya saya tidak pernah menggalang gereja butuh bunga, gereja butuh mimbar kotak. Enggak, buat saya enggak bisa. Itu kan cuma gnosis. Pastor bagaimana jemaat tahu kebutuhan gereja kalau nggak diumumkan? Iya, ya sudah kalau nggak tahu ya biasa aja. Anggap aja itu salib saya. Itu simple kan? Christianity is simple.
agama Kristen yang membuat rumit. Amin. Itu sebabnya saudara, commonness, hal yang umum. Nah, saya tunjukkan, ini belum masuk. Nah, ini adalah orang-orang yang uncommon person without God.